Halo semuanya. Teman-teman semua, tahu gak kita mau bahas apa nih? Ya benar, kami di sini akan membahas tentang pembiayaan di Bank Syariah. Sebelum kami membahas materi, kita perkenalan dulu yuk. Kami adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas FEBI, jurusan Perbankan Syariah 5B. Membuat tugas untuk memenuhi mata kuliah Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ihsan Harahap, M. Saya adalah Uzla Hansel Bahrin Hasibuan. Saya adalah Adinda Putri Kamalia. Saya adalah Aulia Rahma. Itu perkenalan singkat kami. Selanjutnya kami akan membahas materinya. Selamat menyaksikan. Pengertian pembiayaan. Pembiayaan adalah salah satu jenis kegiatan usaha atau tugas pokok bank syariah, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah, bank UUS, dan bank lain atau nasabah penerima fasilitas yang mewajibkan pihak lain yang dibiayai dan diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan uzrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Materi selanjutnya, tujuan pembiayaan. Ada 3 tujuan pembiayaan. Yang pertama, mencari keuntungan dengan mengharapkan suatu nilai tambah atau menghasilkan laba yang diinginkan. Yang kedua, membantu pemerintah dalam upaya peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor usaha yang nyata. Dan yang terakhir, membantu usaha nasabah. Selanjutnya, fungsi pembiayaan. Yang pertama, memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur. Yang kedua, membantu kaum duafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional. Yang ketiga, karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional. Dan yang terakhir, membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan. Pembiayaan bank syariah. 1. Sistem bagi hasil. A. Prinsip mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak kedua sebagai pengelola modal. Sedangkan keuntungan dibagi kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian. Para pakar perbankan syariah kebanyakan sependapat dengan pengertian di atas. Pembiayaan mudharabah biasanya diterapkan dalam 2 hal, yaitu A. Pembiayaan modal kerja seperti modal kerja, perdagangan, dan jasa. B. Investasi khusus. Selanjutnya ada prinsip musyarakah. Musyarakah adalah adanya 2 sekutu atau lebih, masing-masing memasukkan modal, adanya objek persekutuan yang diperjanjikan, adanya pembagian resiko dan keuntungan dari hasil persekutuan. 2. Pembiayaan dalam sistem jual beli. A. Murabaha. Secara etimologi, murabaha berasal dari kata rib yang berarti keuntungan. Sedangkan dalam pengertian terminologis, murabaha adalah jual beli barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati antara penjual dengan pembeli. B. Musyarakah mutanaqisah atau MMQ. Musyarakah mutanaqisah atau MMQ adalah musyawarah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya, sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi milik penuh usaha tersebut. C. Istisna. Pembiayaan istisna merupakan transaksi jual beli dengan cara pembayaran mengangsur atau instalmen yang hampir sama dengan transaksi murabaha. Perbedaannya terletak pada penyerahan barang yang menjadi objek transaksi. Dalam murabaha, barang diserahkan di muka, sedangkan dalam istisna, barang diserahkan di belakang, yakni pada akhir periode pembiayaan. Hal ini terjadi karena biasanya barang belum dibuat atau belum wujud. D. Salam. Akad salam merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka untuk barang yang akan diserahkan kemudian.
Dalam akad ini, pembeli atau disebut Rabbus Salam membayar penuh harga barang yang dipesan kepada penjual atau disebut Al-Muslim Ilaih pada saat kontrak disepakati. Penjual berjanji untuk menyerahkan barang tersebut pada waktu yang ditentukan di masa depan. 3. Pembiayaan dalam sistem sewa-menyewa atau sewa-beli. A. Ijaroh. Ijaroh adalah akad sewa-menyewa di mana satu pihak atau pemilik aset menyewakan aset kepada pihak lain atau penyewa untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujroh yang disepakati. Dalam ijaroh, kepemilikan aset tetap pada pemilik aset. Penyewa hanya memiliki hak guna atas aset tersebut selama masa sewa. B. Ijaroh Muntahiyah Bitamlik atau IMBT. IMBT adalah bentuk akad dalam keuangan syariah yang menggabungkan konsep sewa atau ijaroh dengan opsi pemindahan kepemilikan di akhir masa sewa. Assalamualaikum, saya ingin tahu tentang pembiayaan mudharabah di bank ini. Waalaikumsalam. Tentu pembiayaan mudharabah adalah kerjasama antara bank dan nasabah di mana bank menyediakan 100% modal usaha. Bagaimana pembagian keuntungannya? Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati di awal. Misalnya 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank. Kalau terjadi kerugian, Jika kerugian disebabkan bukan karena kelalaian nasabah, maka ditanggung oleh bank. Namun jika karena kelalaian nasabah, maka nasabah yang menanggung. baik, saya tertarik. Apa syarat pengajuannya? Syaratnya meliputi KTP, NPWP, laporan keuangan usaha, dan rencana bisnis. Terima kasih, saya akan menyiapkan dokumennya. Assalamualaikum. Saya tertarik dengan pembiayaan murabahah untuk membeli laptop. Bisa jelaskan prosesnya? Waalaikumsalam. Tentu, dalam akad murabahah, bank akan membeli laptop yang Anda inginkan, lalu menjualnya kepada Anda dengan tambahan margin keuntungan yang disepakati. Prosesnya begini, Anda memilih laptop yang diinginkan. Bank membeli laptop tersebut dari supplier. Bank menjual laptop ke Anda dengan harga pokok plus margin. Anda membayar secara angsuran sesuai kesepakatan. Bagaimana dengan harga dan jangka waktu pembayaran? Misalkan harga laptop 10 juta rupiah. Bank bisa menambahkan margin 20% untuk jangka waktu 1 tahun. Jadi total yang Anda bayar adalah 12 juta rupiah. Bisa diangsur selama 12 bulan sebesar 1 juta rupiah per bulan. Apakah ada uang muka? Ya, biasanya kami meminta uang muka sekitar 20% dari harga laptop. Dalam contoh ini, uang mukanya adalah 2 juta rupiah. Baik. Dokumen apa saja yang perlu saya siapkan? Anda perlu menyiapkan KTP, kartu keluarga, SLIP gaji atau bukti penghasilan, rekening koran 3 bulan terakhir. Terima kasih atas penjelasannya. Saya akan mempertimbangkan tawaran ini. Assalamualaikum Bu Rani, saya tertarik menyewa mobil Anda untuk 6 bulan. Waalaikumsalam Bu Dian. Boleh. Kita bisa pakai akad ijarah. Biaya sewanya 5 juta rupiah per bulan. Oke, apa saja syarat dan ketentuannya? Anda bertanggung jawab atas perawatan rutin. Kerusakan berat ditanggung saya. Pembayaran di muka tiap bulan. Setuju. Kapan bisa saya mulai? Bisa mulai besok. Mari kita tanda tangani akadnya sekarang. Baik, bismillah. Terima kasih Bu Rani. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga ilmu yang kami berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.